Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ananda Edi Saputra di dalam mata kuliah manajemen strategi. Baik, untuk mata kuliah kali ini saya akan menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan strategi atau level-level strategi yang akan kita perdalam. Namun untuk slide kita ya, karena durasi waktu ya untuk biar tidak terlalu panjang begitu, maka saya singkat. Yang akan untuk memperdalam, silakan saudara nanti memperdalam dari beberapa referensi yang ada, selain juga referensi utama yang sudah kita tentukan. Baik, langsung saja kita membahas tentang tingkatan strategi. Bahwa di dalam buku referensi yang kita gunakan, tingkatan strategi bisnis ini dibagi menjadi 3 level. Yang pertama adalah level korporasi atau level perusahaan. Nanti akan kita bedah sedikit saja untuk memperdalam. Nanti silakan saudara-saudari mahasiswa untuk bisa memperkayanya dengan referensi yang lain dan juga diskusi pada mata kuliah pada saat kita bertemu secara online. Kemudian yang kedua adalah tingkat bisnis, ya, level bisnis. Dan yang ketiga adalah level operasional atau fungsional. Baik, kita akan membedah sedikit saja tentang tingkat korporasi. Sebelum kita membedah tentang tingkat korporasi, ini ada satu bagian ya, di mana bagian ini menjelaskan tentang level-level strategi. Yang pertama adalah planning stage. Ya, planning stage ini wilayah perencanaan sangat luas. Jadi sebelum kita membangun sebuah bisnis atau organisasi, bisnis ya, atau corporate atau perusahaan, maka perencanaan itu menempati suatu wilayah ruang yang sangat besar. Ya. Sedangkan untuk aksinya itu adalah dari memilih dari perencanaan yang segitu banyak, adalah dipilih dengan perencanaan yang mendekati atau perencanaan yang memang sesuai dengan sumber daya yang ada ya, dan mendekati dengan kemampuan perusahaan itu. Ya, ada berjuta-juta rencana mungkin apabila kita tidak menggoreskannya secara teratur ya, ada berjuta-juta rencana. Namun di dalam manajemen ini dari sekian banyak rencana adalah rencana yang paling ilmiah dan paling realistis yang diambil. Dari itu ada beberapa metode perencanaan bisnis. Jadi sebelum business plan itu kita menggunakan kanvas dulu, yaitu biasanya dikenal dengan MBC, model business canvas. Sehingga di dalam merencanakan suatu pengembangan usaha itu kita jelas target dan tujuannya. Ada satu pakar bisnis mengatakan bahwa sebetulnya bisnis itu jangan terlalu banyak perencanaan. Namun yang dibutuhkan adalah perencanaan yang tertulis dan perencanaan yang matang. Apa itu perencanaan tertulis dan yang matang? Yaitu perencanaan yang betul-betul direncanakan secara real. Jadi targetnya adalah target yang real. Sedangkan perencanaan yang itu susah untuk diwujudkan, maka itu disimpan terlebih dahulu sambil kita melihat bagaimana kemampuan kita dan melihat juga ranah sekitar usaha kita ya. Kemudian juga kita melihat juga sumber daya manusia kita. Di sini yang puncak pertama piramida ini adalah misi. Tentu visi itu adalah cita-cita besar perusahaan yang kemudian dikejawantahkan ibaratnya dijabarkan melalui misi. Misi ini merupakan sebuah strategi paling utama, strategi paling top, yang mana seluruh strategi baik korporasi, unit bisnis maupun fungsional itu harus melihat kepada visi yang ada. Jadi tidak diperkenankan untuk melenceng.
Kemudian yang ke paling atas tadi yang kita akan membahas yaitu corporate strategy adalah eh, strategi level perusahaan. Ini adalah strategi tertinggi setelah misi. Ya, jadi adalah levelnya sudah PT, ya CC. Ini adalah suatu lingkup strategi global di dalam satu perusahaan. Kemudian turun menjadi unit bisnis. Unit bisnis biasanya di dalam PT itu ada beberapa unit bisnis seperti di dalam katakanlah misalkan PT A, PT, mohon maaf ya PT DEF aja ya, PT DEF ini memiliki beberapa unit bisnis yang dijalankan oleh unit-unitnya, boleh oleh anak perusahaan maupun oleh unit bisnis di bawahnya yang bukan merupakan anak perusahaan. Contoh di sini adalah business level yaitu manufacturing plant, perusahaan manufaktur. Kemudian retailing companies atau mungkin perusahaan retail menjual bahan baku atau kebutuhan-kebutuhan rumah tangga atau yang lain. Dan international affiliates, artinya international affiliates ini adalah perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan yang itu cabangnya ada di banyak negara, dan cabang-cabang internasional yang dimiliki perusahaan pusat. Ya, seperti kita ketahui McD gitu ya, ada di Indonesia, ada di Australia, ada di Jepang, di mana-mana gitu. Tapi pusatnya tetap di Amerika. Lalu kemudian juga mereka memiliki unit bisnis yang nanti akan kita bahas yang lebih real yang ada di sekeliling kita ya. Kemudian dalam unit bisnis ini kita turun kepada level fungsional. Level fungsional itu masuk ke dalam sebuah divisi di dalam unit bisnis itu. Ya seperti divisi human resource ya, kebijakan-kebijakan sumber daya manusia untuk mengatur sumber daya manusia di dalam unit bisnis. Kemudian adalah marketing plan ya, perencanaan pemasaran. Marketing plan ini biasanya di divisi pemasaran. Kemudian juga ada bagaimana business source and accounting control. Ya di sini adalah bagaimana sumber daya finansial dan juga kontrol keuangan, kontrol akuntansi. Itu ada sub divisi sendiri di dalam satu unit bisnis. Barulah kemudian ada action stage, yaitu di sini adalah ranah daripada aksi nyata yang dilaksanakan perusahaan di level yang level paling bawah. Jadi kalau kita melihat di dalam strategi, mulai dari misi, kemudian strategi korporasi dan strategi bisnis, itu biasanya dilakukan oleh pihak manajerial, ya, pihak manajerial untuk merencanakan. Kemudian oleh pihak-pihak fungsional itu yang kemudian mengeksekusi di lapangan, ya, untuk melayani pelanggan, untuk memenuhi kebutuhan mereka, ya, untuk menambah fitur-fitur barang ataupun jasa yang diperlukan pelanggan itu adalah di level fungsional. Oke, kita bahas lebih jauhnya lagi di slide berikutnya tentang bagaimana strategi tingkat korporasi. Strategi tingkat korporasi ini dilakukan oleh satu kesatuan perusahaan. Jadi atas nama PT, atas nama perusahaan, ya. Perusahaan induk kalau kita beli. Ada anak perusahaannya berarti ke perusahaan induk. Kemudian strategi juga fokus kepada penyokong keuangan perusahaan. Jadi ini sudah betul-betul perencanaan keuangan itu harus betul-betul fokuskan ke situ. Karena menurut buku referensi yang kita pegang, banyak sekali perusahaan itu gagal berkembang, ya, gagal bersaing itu akibat kesalahan di dalam menentukan strategi keuangan. Jadi keuangan mereka kehabisan kas. Tetapi bukan hanya itu. Nah, dia menjelaskan bukan hanya itu. Dia pun selain juga kekurangan kas, yang lebih parah daripada itu adalah kurangnya strategi perusahaan untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang memang betul-betul terkait dengan masalah finansial. Contoh adalah kurangnya perusahaan bekerja sama dengan perbankan, bekerja sama dengan pemerintah. Pemerintah ini kalau dilihat di dalam buku referensi termasuk pihak-pihak yang dapat menekan perusahaan, ya.
Lalu kemudian di dalam kurangnya perusahaan untuk berkoordinasi atau apa ya namanya, melakukan hubungan ya dengan hubungan yang baik dengan investor dan pemegang saham. Seringkali perusahaan ini kurang melakukan strategi apa namanya, saham ini tadi ya, mungkin bagi dividennya kurang atau dan sebagainya, sehingga mungkin hutangnya terlalu banyak, padahal produksi perusahaan kurang disenangi oleh konsumen. Nah, ini nanti akan kita juga bahas bahwasanya strategi unit business ya, unit business strategi itu dapat memberikan informasi pada tingkat korporasi, sehingga tingkat korporasi ini di dalam menggunakan strategi keuangan juga tidak boleh sepihak, harus melihat bagaimana strategi atau bagaimana laporan-laporan dari anak perusahaan dan unit bisnis di bawahnya. Ya, oke, next. Bahwa strategi tingkat ini diarahkan kepada visi, misi, dan tujuan perusahaan pada induk korporasi. Jadi sudah melihat visi misi besar ya pada induk korporasi. Berikutnya adalah kita membahas sedikit tentang strategi tingkat bisnis. Strategi tingkat bisnis ini dilakukan oleh unit bisnis di dalam suatu perusahaan. Misalkan perusahaan DEF memiliki beberapa unit bisnis. Ada unit bisnis pelayanan terhadap pelanggan di dalam bidang jasa. Ada unit bisnis pelayanan di dalam bidang retail rumah tangga misalkan. Ya, seperti kita melihat satu produk, katakanlah apa yang Unilever misalkan ya. Ada yang di dalam bisnis yang dia memproduksi peralatan rumah tangga, ada unit bisnis yang dia memproduksi makanan, ya, minuman dan sebagainya. Ya, kita lihat di sini ada unit bisnis pelayanan, ya, ada unit bisnis produksi dan unit bisnis yang dijalankan anak perusahaan. Kemudian strategi tingkat bisnis ini bertujuan untuk mengembangkan produk atau layanan yang akan ditawarkan kepada pasar. Jadi dia mengembangkan produk atau layanan yang akan ditawarkan kepada pasar, dan produk dan layanan itu adalah yang memang betul-betul dibutuhkan oleh pasar. Ya, contoh di sini adalah bagaimana kebutuhan pelanggan itu yang sudah betul-betul pelanggannya itu tersegmentasi gitu ya. Ya, misalkan contohnya ada Unilever yang sudah melihat bagaimana pelanggan ini melihat segmen, ternyata kebutuhannya segmen menengah ya, segmen menengah ke bawah, ternyata kebutuhannya adalah kebutuhan makanan gitu. Mereka kebutuhan makanan ringan gitu. Karena mereka mengembangkan unit bisnis memproduksi kebutuhan makanan ringan. Kalau segmennya menengah, katakanlah ada barang-barang rumah tangga gitu ya, barang rumah tangga yang berkualitas gitu. Maka mereka membuat apa namanya, seperti sabun atau mungkin apa namanya, mungkin seperti sabun atau apa itu bisa dikatakan pasta gigi dan sebagainya, dengan beberapa merek yang beberapa produk ya yang ditawarkan dalam harga yang berbeda ya. Jadi itu unit bisnis itu adalah melihat kebutuhan-kebutuhan konsumen, yang unit bisnis ini nantinya akan memproduksi baik itu produk berupa barang maupun jasa yang betul-betul akan ditawarkan kepada pasar. Yang ini nanti akan dilaksanakan oleh divisi yang akan menjalankan strategi fungsional. Kemudian strategi level ini dapat mempengaruhi kebijakan level korporasi. Ya. Jadi hasil dari strategi level ini atau laporan daripada strategi level ini itu bisa menentukan strategi level korporasi tadi. Apakah strategi apakah laporan dari strategi unit bisnis ini layak atau tidak untuk unit bisnis ini dipertahankan. Korporasi bisa saja menutup unit bisnisnya, menjual unit bisnisnya kepada orang lain, kemudian atau bisa juga mengakuisisi unit bisnis milik korporasi lain kepada unit bisnisnya dia. Nah, jadi
level ini sensitif juga ya untuk apa namanya sebagai pertimbangan tingkat korporasi. Kemudian strategi generic porters. Di dalam strategi level bisnis, strategi level bisnis itu dikenal adanya satu strategi yang banyak dilakukan oleh perusahaan di dalam unit bisnis, yaitu adalah strategi generic porters. Strategi generic porters ini memiliki beberapa strategi yang akan kita bedah sedikit saja di sini. Yang pertama adalah strategi biaya rendah. Strategi ini menekankan, ya tadi kita melihat bahwa unit bisnis itu kan memang betul-betul membuat sebuah produk, barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, ya sesuai dengan segmentasinya. Karena di sini unit bisnis itu membangun strateginya, ada beberapa strategi. Yang pertama adalah strategi biaya rendah. Di dalam memberikan kebutuhan konsumen itu, apa itu? Yaitu adalah dia memberikan produk atau layanan. Unit bisnis ini akan memberikan produk atau layanan di mana dia produk atau layanannya itu memfokuskan kepada harga yang sangat rendah. Ya, harga yang sangat rendah. Ini biasanya dilihat dari segmen pasar di mana pelanggannya itu sensitif terhadap harga. Ya, saya tidak menyebutkan segmen ekonomi atau segmen geografinya atau yang lain, tidak. Tetapi di sini adalah segmen yang sensitif terhadap harga. Sedikit saja perubahan harga itu akan menyebabkan konsumen itu lari dan pergi. Ya, sedikit saja perubahan harga menyebabkan konsumen itu sudah meninggalkan produk dan layanan itu. Nah, biasanya yang melihat atau yang menggunakan strategi ini adalah produk-produk elektronik dari Tiongkok. Kita melihat handphone dari Tiongkok, ya, sangat rendah sekali harganya, terjangkau sekali. Dengan harga 1 juta sekian sudah bisa membeli handphone Android, ya, dengan fitur yang seperti ini. Berbeda dengan produk-produk yang lain. Maka dari itu kenapa kok Tiongkok merajai pasar gitu ya? Karena mereka melihat bahwasanya memang Tiongkok ini paham tentang strategi biaya rendah. Sehingga banyak orang dari kalangan, ya saya sebut saja lah, kalangan menengah ke bawah. Karena memang apabila kita melihat piramida gitu ya, piramida ekonomi, kalangan menengah ke bawah itu sangat banyak daripada kalangan atas. Sehingga produk-produk Tiongkok itu menyasar kalangan menengah ke bawah. Setelah kalangan menengah ke bawah ini disasar dengan strategi biaya rendah, maka dia sudah menguasai pasar, sebagian besar pasar di wilayah dunia ini. Ya, ada produk HP, produk elektronik, sampai lampu otomatis ya. Lampu otomatis yang bisa digerakkan, bisa dikontrol dengan HP, bisa dikontrol dengan Google Voice dan sebagainya. Itu rata-rata mainan anak-anak, itu rata-rata semua dari Tiongkok dengan harga yang terjangkau. Sedangkan dari negara lain harganya juga relatif tinggi gitu ya. Kemudian ada strategi diferensiasi produk. Strategi diferensiasi produk ini adalah bagaimana unit bisnis itu ya memproduksi produk yang memiliki fitur yang berbeda. Ya. Untuk apa? Untuk membuat suatu keanekaragaman produk. Di sini biasanya strategi diferensiasi produk itu adalah untuk memenuhi kebutuhan segmentasi yang berbeda. Ya, jadi unit bisnis ini mulai mengakar, ya akarnya itu sudah mulai merambah pada segmentasi yang berbeda. Jadi mereka melakukan penetrasi pasar kepada segmen-segmen yang berbeda. Contoh misalnya, di sini mobil Toyota ya, Toyota itu terkenalnya kan Kijang kalau di Indonesia. Ya dulu pernah Kijang itu singkatan dari kerjasama Indonesia Jepang. Ya. Nah, Kijang ini sempat menjadi primadona pada zamannya. Tetapi untuk sekarang gitu ya, karena Kijang itu sudah berinovasi ya.
Maka dari itu disebut Kijang Innova karena inovasi ya, dari mulai Kijang kotak, kemudian Kijang kapsul, kemudian saat ini sudah menjadi Kijang inovasi atau Kijang Innova. Saat ini Kijang melambung harganya, ya melambung karena inovasinya sudah, tuntutan Kijang sudah mulai disenangi oleh para kalangan elit ke atas. Kalau dulu kalangan menengah masih oke lah dengan yang namanya Kijang ini ya. Lalu kemudian karena sudah semakin prima, sudah semakin berinovasi, maka dia sudah menaiki kepada segmen yang elit gitu ya, segmen yang telah atas, sehingga kelas menengah ke bawah pun kelas menengah ke bawah mulai mencari bagaimana ini yang terjangkau ya, mobil yang terjangkau apa. Maka Toyota menerbitkan mobil Toyota Avanza gitu ya, ya mulai menerbitkan jenis baru, varian baru ya, yang kita kenal dengan varian Avanza ini, yang lebih terjangkau kalangan menengah ke bawah. Lalu kemudian yang paling bawah adalah, yang terakhir adalah strategi fokus. Strategi fokus ini memang betul-betul dia membuat produk spesial. Yang produk spesial itu memang dibutuhkan oleh konsumen. Ya, kalau produk spesial adalah misalkan saudara memproduksi mobil. Ya, kemudian saya memiliki pabrik ban katakanlah, di mana ban itu khusus untuk mobil saudara. Nah, maka di sini saya mengembangkan strategi fokus. Atau di mana perusahaan ini melayani konsumen khusus atau melayani sesuatu yang khusus, ya jalurnya khusus, kemudian di mana pasarnya juga pasar khusus yang hampir tidak tersentuh pesaing. Nah, ini biasanya adalah masuk ke pasar monopolistik atau oligopolistik. Contohnya kalau di Indonesia ya, itu adalah PT KAI. PT KAI itu betul-betul memiliki jalur khusus. Ya, tidak ada jalur yang digunakan lain selain PT KAI gitu ya. Jadi PT KAI ini adalah memiliki jalur khusus, kemudian juga dia melayani pelanggan yang memang pelanggan itu pelanggan yang menggunakan jasa perkereta apian. Ya, lalu kemudian dia bersifat monopolistik dan tidak ada yang perusahaan-perusahaan lain gitu ya, dalam artian perusahaan perkereta apian lain selain PT Kereta Api Indonesia. Maka dari itu di sini PT KAI harus menerapkan strategi fokus, ya seperti menambah jalur, kemudian menambah dulu sebelum PT KAI itu masuk jawatan ya, perusahaan jawatan ya. Nah, kemudian berubah menjadi PT, maka dia melakukan strategi fokus yang sangat yang sangat revolusioner gitu ya. Mulai dari lokomotifnya gitu ya, diproduksi lebih modern. Kemudian gerbongnya, sekarang gerbongnya sudah, yang dulu ada gerbong besi, sekarang sudah diganti gerbong aluminium bagus itu di dalamnya. Teknologinya dengan harga yang terjangkau, teknologinya di dalam gerbong itu harganya ekonomi, tetapi fasilitasnya sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu gerbong ekonomi itu ada yang berdiri, ada yang duduk, bahkan yang berdiri pun juga sempat banyak yang pingsan gitu ya. Ada hewan boleh masuk, ada orang jualan hewan gitu, biasanya hewan masuk gitu ya. Zaman saya kecil itu. Lalu kemudian juga ada pedagang asongan masuk, ya, sehingga kereta api terasa ya pengap panas gitu ya. Tapi begitu ganti PT KAI ini ganti menerapkan strategi fokus, semua dikondisikan. Jadi yang membedakan antara ekonomi, bisnis dan eksekutif itu serasa tipis sekali gitu. Ekonomi pun juga walaupun 4 orang gitu ya, tetapi kita merasakan kenyamanan. Pedagang asongan nggak banyak masuk gitu ya, yang ada adalah memang khusus ada di situ penjual makanan yang memang kerjasama dengan PT KAI di situ. Kemudian juga sudah ber-AC gitu ya. Kemudian keamanan juga sudah istilahnya ada upaya penjaminan keamanan. Di tiap gerbong ada polisi KAI gitu ya, yang
yang mereka kalau nggak salah memiliki senjata ringan kalau nggak salah itu juga. Kemudian PT KAI juga sudah nggak seperti dulu, tiketnya juga sudah elektronik, semuanya serba elektronik, pembayaran tiketnya juga elektronik. Nah, ini strategi fokus kepada pelayanan pelanggan PT KAI. Kemudian kita masuk kepada strategi tingkat operasional atau fungsional. Ini adalah tingkatan paling rendah, tetapi tingkatan terpenting. Karena tingkatan ini adalah tingkatan yang dirasakan langsung oleh pelanggan. Berarti tingkat korporasi nggak penting dong, penting, sangat penting. Tetapi tidak langsung dirasakan oleh pelanggan. Kalau ini langsung dirasakan oleh pelanggan. Yaitu strategi dilakukan jajaran divisi dalam unit bisnis. Seperti misalkan strategi yang dilaksanakan oleh unit produksi atau pelayanan, ya, menambah produk, dan menambah layanan. Dan divisi sumber daya manusia, di mana strateginya adalah merekrut karyawan yang betul-betul fokus memiliki keilmuan yang linear, katakanlah. Kalau dulu contohnya PNS ya itu apa namanya, terkadang sarjana ekonomi, sarjana teknik, ya, dia bekerja di bidang administrasi, ya, dan macam sebagainya. Jadi kalau zaman dulu mungkin bapak-bapak kita atau mungkin kakek kita mengatakan bahwasanya saya ini keahliannya ini, tetapi begitu sudah bekerja jadi pegawai negeri sipil, beda, nggak sama ijazah saya. Tetapi di dalam divisi sumber daya manusia yang tergabung di dalam pemerintahan saat ini sudah mulai menerapkan, ya, ibaratnya menerapkan bagaimana menyaring gitu ya, menyaring para calon-calon CPNS ini sesuai dengan keahliannya. Maka dari itu lebih susah sekarang. Kalau dulu ya yang penting tes, lolos, ya sudah, kita pasrah aja mau ditempatkan di mana, mau ditempatkan sebagai apa. Tapi kalau sekarang tidak, kompetensi kita itu juga dinilai, juga diseleksi, juga disaring. Maka dari itu dilihat adalah lebih susah daripada zaman dulu gitu kan, gitu. Ya karena memang di sini ada pembaruan. Ya. Kemudian divisi pemasaran. Ya contohnya sekarang sudah mulai menerapkan pemasaran digital. Dulu masih manual dengan pelakat, dengan lebaran. Sekarang sudah mulai dengan digital. Ini langsung dirasakan konsumen. Ya. Lalu kemudian keuangan, divisi keuangan. Bagaimana dalam divisi keuangan itu betul-betul menerapkan efisiensi di dalam arus kas dan sebagainya gitu ya. Lalu kemudian bagaimana divisi keuangan itu juga mengembangkan investasi bagi perusahaan dan sebagainya. Lalu kemudian divisi penelitian dan pengembangan. Nah ini penting juga ini bagaimana langkah perusahaan di dalam mengembangkan quality management, ya, quality management yang bagus. Itu seperti apa? Itu masuk di penelitian dan pengembangan. Apa saja kelemahan perusahaan ini dan sumber daya perusahaan ini untuk menutup kelemahan dan sebagainya. Nah, itu masuk di sisi penelitian pengembangan, ya, atau juga termasuk di bawahnya adalah QC, quality control. Oke. Kemudian adalah bertujuan meningkatkan operasi bisnis terkait fungsi bisnisnya. Jadi strategi tingkat operasional ini juga berfungsi untuk meningkatkan operasi bisnis di dalam fungsi bisnis itu, di dalam di bawah dari unit bisnis ya yang ada. Seperti contohnya meningkatkan efektivitas operasi perusahaan dan kemampuannya untuk mencapai efisiensi, kualitas, inovasi, dan daya tanggap pelanggan yang unggul. Maka di sini adalah tujuan dari strategi tingkat operasional itu betul-betul memberdayakan sumber daya yang ada. Agar sumber daya itu ya digunakan secara efisien ya untuk meningkatkan kualitas jaringan perusahaan itu. Kemudian masing-masing divisi membuat strategi yang harus sinkron, nggak boleh sendiri-sendiri. Ya, dengan apa? Dengan strategi unit bisnis di dalam bingkai visi korporasi. Ini mungkin ada satu contoh yang saya ketahui di lingkungan sekitar, yaitu Taman Rekreasi Sengkaling. Jadi
Kabupaten Malang di Dau. Kalau nggak salah wilayahnya Dau ya itu ya. Untuk strategi korporasi bagaimana? Dulu Taman Rekreasi Cengkareng ini adalah milik PT Bentul. Di mana PT Bentul itu membuat Taman Rekreasi Cengkareng sebagai unit bisnis. Ya, unit bisnis apa? Cabang pariwisata dan CSR dia di Kabupaten Malang. Lalu kemudian PT Bentul merasa unit bisnisnya kurang memberikan pemasukan optimal. Nah ini berarti yang sebagaimana kita bahas tadi, strategi level bisnis di dalam unit bisnis itu sangat sensitif dan bisa memberikan korporasi untuk melakukan keputusan atau tindakan ya terhadap unit bisnis di bawahnya. Maka di sini PT Bentul merasa bahwasanya Taman Rekreasi Cengkareng itu kurang optimal gitu untuk tetap dipertahankan. Maka dia jual atau saya tidak tahu prosesnya ya. Ini apakah penjualan atau bagaimana. Yang jelas Taman Rekreasi Cengkareng untuk saat ini adalah sudah dipegang oleh Universitas Muhammadiyah Malang. Sehingga Taman Rekreasi Cengkareng ini berpindah dari unit bisnisnya Bentul menjadi unit bisnisnya UMM. Nah, sekarang tinggal bagaimana strategi bisnis Taman Rekreasi Cengkareng itu. Nah, maka dari kita sudah tidak membahas PT lagi atau siapa yang pemiliknya Taman Rekreasi Cengkareng, tapi sekarang kita membahas Taman Rekreasi Cengkareng ini juga. Taman Rekreasi Cengkareng itu juga menggait pelaku bisnis UKM. Sekarang ada wabah corona ini agak sepi ya. Kalau dulu sebelum wabah corona itu banyak di situ UKM-UKM yang membentuk satu pasar kuliner gitu ya, di mau ke pintu masuk loket Cengkareng itu ada pasar kuliner gitu. Jadi dia menggait pelaku-pelaku UKM khususnya bidang kuliner untuk berjualan di area kuliner taman rekreasinya. Jadi di sebelum tiket masuk itu ada satu lahan yang besar itu banyak kuliner-kuliner gitu ya. Termasuk juga ada kerajinan-kerajinan lokal gitu ya, dijual di situ. Kesenian-kesenian dan kerajinan lokal. Kemudian adalah strategi operasional. Strategi operasional dari unit bisnis unit bisnis kuliner itu tadi. Apa itu ya? Jadi yang pertama adalah divisi pemasaran ya. Pada Taman Rekreasi Cengkareng banyak membuat event-event kuliner. Nah, ini dari menggait pelaku bisnis UKM. Nah, itu kemudian dia membuat banyak event kuliner sebagai upaya menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Nah, kemudian divisi keuangannya membuat strategi pengelolaan keuangan yang ketat. Ya, karena dari sisi bauran pemasaran, dilihat dari pemasarannya, diminta harga tiket masuk ini bagaimana bisa menjangkau lapisan masyarakat, seluruh lapisan, seluruh segmen ekonomi, baik menengah atas, menengah atas, ya menengah bawah. Diharapkan bisa menjangkau itu, ya. Lalu kemudian walaupun harganya murah, tetapi bagaimana bisa memanjakan pengunjung itu, ya. Kemudian adalah kan divisi operasionalnya adalah meningkatkan wahana rekreasi dengan menambah wahana berteknologi yang tinggi, yang mutakhir, ya, yang dapat memukau pengunjung dengan harga yang terjangkau itu tadi. Yaitu yang kita kenal banyak sih sebenarnya wahananya, tapi kita kenalnya adalah bioskop 4 dimensi, ya. Bioskop ini juga sebagai sarana edukasi bagi pengunjung terhadap sains dan teknologi sesuai dengan visi dan misi utama Universitas Muhammadiyah Malang, yaitu mengedukasi masyarakat, ya. Lalu kenapa kok di dalam PT Bentul ini Taman Rekreasi ini kurang bisa optimal? Karena memang sebelum adanya Jatim Park, ya, Jatim Park 1, 2, 3 sekarang ya, itu yang terkenal di Kota Malang adalah Cengkareng ini, Tonggoriti, Cengkareng, ya satu level. Sebenarnya kalau level-levelnya ya kita nggak bisa katakan satu level, tapi untuk segmentasi itu biasanya kita bisa katakan satu level. Trogomas ya, Cengkareng, Trogomas, dan sama Tonggoriti. Tetapi ya kita kenal Pemandian dulu ya, Pemandian Cengkareng. Tapi untuk saat ini berhubung sudah ada Jatim Park gitu ya, Cengkareng mulai ditinggalkan
itu juga Tronggomas, Taman Tronggomas saya sendiri juga sudah dulu sering ke sana, tapi sekarang sudah hilang kabarnya bagaimana, nggak pernah ke sana. Songgoriti itu sudah mulai mengembangkan kepada eh, perhotelannya gitu ya, penginapannya. Jadi di sana ada fasilitas untuk meeting, untuk hotel dan sebagainya di Songgoriti. Sedangkan pemandiannya sudah entah saat ini bagaimana, apakah masih masih ramai atau enggak. Tapi yang jelas kalau untuk Tahmanya sekarang sudah banyak tersaingi oleh Jatim Park ya. Maka dari itu Sengkaling mencoba untuk melakukan strategi korporasi setelah betul apa namanya, entah ini menjual atau bagaimana, yang jelas diambil alih oleh Universitas Muhammadiyah Malang. Lalu kemudian mencoba untuk bagaimana Taman Rekreasi Sengkaling itu adalah selain pemandian, karena juga ada wahana air, juga wahana edukasi dengan harga yang terjangkau. Ya kalau Jatim Park memang agak mahal sih, mahal ya. Tapi kalau Sengkaling itu jauh lebih murah daripada daripada Jatim Park. Maka dari itu diharap ini memiliki suatu strategi tersendiri, baik mulai dari korporasi, bisnis maupun operasional. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kesalahan atau mungkin ada informasi yang kurang tepat, bisa nanti disampaikan di forum kelas dan juga mungkin di kolom komentar untuk menambahkan wawasan ya, wawasan. Karena apa namanya, kita pembelajaran ya, kita sama-sama belajar di sini, sama-sama memberikan apa namanya, wawasan dan pengetahuan. Karena pengetahuan itu sangat berkembang sekali untuk wilayah manajemen ini. Untuk saat ini khususnya dari yang manajemen berbasis manual, manajemen berbasis komputer, sekarang manajemen berbasis artificial intelligence. Ya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.